Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winadia Mataus dengan NIM 2019-7104. Saya akan membawakan materi mengenai faktor-faktor operasi pembangkit dan sistem tenaga listrik. Nah, materi yang saya bawakan mengenai kinerja operasi sistem dan pembangkitan yang dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada faktor beban atau load factor. Yang kedua ada capacity factor, yang ketiga ada equivalent availability factor, yang keempat ada equivalent force outage rate, yang kelima ada schedule outage factor, yang keenam ada plan factor, dan yang terakhir ada efisiensi thermal. Nah, untuk materi yang pertama itu ada faktor beban atau load factor. Faktor beban di sini merupakan perbandingan antara beban rata-rata untuk selang waktu tertentu dengan beban puncak untuk selang waktu yang sama. Beban rata-rata yang dimaksud di sini merupakan jumlah kWh yang diproduksi selama selang waktu tersebut dibagi dengan jumlah jam dari selang waktu tersebut. Rumus untuk mencari faktor beban yaitu dengan cara beban rata-ratanya dibagi dengan beban puncak yang dikalikan dengan 100. Nah, semakin tinggi faktor beban yang kita dapat, maka semakin rata beban sistem tersebut, yang artinya pemanfaatan daya terpasang pada sistem semakin baik. Nah, masuk materi yang kedua. Materi yang kedua ini merupakan faktor kapasitas atau capacity factor. Faktor kapasitas menggambarkan seberapa besar suatu unit pembangkit atau pusat listrik tersebut dimanfaatkan selama selang waktu tertentu, yaitu merupakan bulan atau 1 tahun. Untuk faktor kapasitas, rumusnya itu dalam periode 1 tahun, yaitu produksi 1 tahun atau megawatt hour dibahagi dengan daya terpasang megawatt yang dikalikan dengan periode 1 tahun, yaitu 8.760 jam. Untuk pembangkit thermal, faktor kapasitasnya itu tergantung dari biaya produksi per kWh dari pembangkit tersebut, atau tergantung dari bahan bakarnya. Dan untuk pembangkit hidro, faktor kapasitasnya itu tergantung dengan ketersediaan airnya. Nah, materi yang selanjutnya itu yaitu equivalent availability factor atau yang biasa disingkat dengan IAF. IAF sendiri merupakan rasio antara realisasi jam kesiapan pembangkit terhadap jam periode selama satu periode waktu. Satu periode waktu ini bisa bulan ataupun tahun yang dinyatakan dalam persentase. Rumus mencari EAF itu dengan cara AH atau available hours dikurangi dengan hasil penjumlahan dari EFDH ditambah dengan EMDH atau equivalent first derating hours yang ditambahkan dengan equivalent maintenance derating hours yang ditambahkan lagi dengan EPDH atau equivalent planned derating hours yang dibagi dengan planned hours yang dikalikan dengan 100%. Semakin tinggi nilai EAF yang kita hasilkan, maka semakin bagus kinerja dari pembangkitnya. Nah, ini contoh untuk EAF-nya. Semakin tinggi nilainya, maka semakin bagus. Kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu equivalent force outage rate, atau disingkat dengan EFOR. EFOR merupakan rasio jam tidak beroperasinya suatu pembangkit yang tidak direncanakan terhadap jam periode selama satu periode waktu. Periode waktunya itu bisa bulan maupun tahun. Rumus pencari EFOR-nya itu yaitu dengan FOH ditambahkan dengan FDH dibahagi dengan FOH ditambahkan dengan SH ditambahkan dengan FDH dikalikan dengan 100. FOH di sini merupakan force outage hours. FDH merupakan equivalent force generating hours. SH merupakan service hours. Berkebalikan dengan yang tadi, nilai EFOR itu semakin baik jika nilainya itu semakin kecil. Jika semakin kecil nilainya, maka semakin baik untuk kinerja pembangkit tersebut. Ini nilai EFOR yang baik. Jika semakin kecil, dia semakin baik. Nah, kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu schedule outage factor. Schedule outage factor merupakan rasio dari jumlah jam unit pembangkit keluar terencana, yang dimana itu planned outage dan maintenance outage terhadap jumlah jam dalam satu periode. Besaran ini menunjukkan persentase kondisi unit pembangkit akibat dari pelaksanaan pemeliharaan, inspeksi, dan overhaul pada suatu periode. Rumus untuk mencari SOF yaitu dengan cara mengalihkan POH dengan MOH yang dibagi dengan PH. POH merupakan jumlah jam unit yang tidak dapat beroperasi
operasi sebagai akibat dari plant outage. Dan MOH merupakan jumlah jam unit yang tidak dapat beroperasi sebagai akibat dari maintenance outage yang dibagi dengan jumlah total jam dalam suatu periode tertentu. Kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu plant factor. Plant factor merupakan rasio antara total produksi neto dengan perkalian antara DMN dan jumlah jam unit pembangkit yang siap dikurangi dengan jumlah jam ekuivalen unit pembangkit derating akibat fast derating, maintenance derating, plant derating, dan derating karena cuaca atau musim. Rumus untuk mencari plant factor yaitu dengan membagi produksi neto dibagi dengan AH atau available hours dikurangi dengan hasil penjumlahan dari EPDH dan EUDH atau equivalent plant derated hours dan equivalent unplanned derated hours yang dikalikan dengan DMN dan dikalikan lagi dengan 100%. Nah, kita masuk ke materi yang terakhir. Materi yang terakhir itu adalah efisiensi termal. Efisiensi termal sendiri merupakan rasio antara jumlah energi panas yang masuk ke pembangkit termal dibandingkan dengan jumlah energi listrik yang dihasilkan untuk suatu periode tertentu. Nah, rumusnya yaitu energi listrik yang dihasilkan atau KWH dibagi dengan energi panas yang masuk atau KCA kilokalori yang dikalikan dengan konversi yang dikalikan lagi dengan 100%. Efisiensi termal merupakan kebalikan dari heat rate yang dinyatakan dalam persentase. Nah, heat rate sendiri merupakan kinerja termal secara menyeluruh atau efisiensi energi dari suatu pembangkit termal. Semakin kecil nilai heat rate-nya, maka semakin efisien pembangkit tersebut. Saya rasa sekian dari penjelasan materi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.